Pagi ini menyampaikan topik korelasinya dengan itu 4 cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Yang pertama, seorang muslim mensyukuri nikmat kemerdekaan itu dengan an-na'taqida annal hurriyata min rahmatillah. Kita harus mengakui dengan sejujur-jujurnya annal hurriyata, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah rahmat dari Allah. Kemerdekaan itu rahmat dari Allah. Bahkan kalau mau kita identifikasi, semua yang bernama karunia itu kan rahmat dari Allah, kan gitu ya. Sampai-sampai Rasulullah bahkan bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim begini, la sekali-kali tidak yudkhilu memasukkan ahad minkum salah seorang di antara kalian amaluhu amalnya al jannata ke dalam surga, wala dan sekali-kali tidak yujiru menyelamatkan, amalnya itu menyelamatkan minan nari dari api neraka, illa kecuali birahmatillah. Sampai begitu Rasul besar. Jadi kita tidak bisa masuk surga semata-mata karena amal kita, maksudnya begitu. Dan kita tidak bisa terbebas dari neraka pun adalah karena amal kita, kagak. Bahkan Rasul mengakui saya sendiri begitu, gitu ya. Kecuali Nabi kita nanti bisa masuk surga itu adalah karena rahmat Allah. Kalau mau dikaitkan dengan hadis yang lain, disebutkan ada riwayat bahwa nanti di akhirat itu ada seseorang yang dengan percaya dirinya, saya akan masuk surga. Karena ditanya, kenapa engkau masuk surga? Karena saya amal solehnya banyak. Kata Allah, kalau gitu timbang saja amal kamu. Dari balik sampai meninggal semua amal kebaikannya ditimbang, hanya cuma dikonversi ya, dengan nikmat kedipan mata. Oh, rupanya disparitasnya tinggi, masih lebih berat daripada nikmat kedipan mata. Belum nikmat bicara, belum nikmat bergerak, belum nikmat berpikir, belum nikmat merasakan spiritualitas dan seterusnya. Jadi jangan saya muliakan, kemerdekaan itu adalah harus kita akui sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah, merupakan rahmat dari Allah. Ini kayaknya bertegang-tegang amat sih ya. Sini antuk kayaknya ya. Memang kalau tanggal pertengahan begini ya, kajian itu biasanya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mensyukur nikmat kemerdekaan itu adalah dengan cara na'khuduha bil khairat. Ya, kita mengisi kemerdekaan itu adalah dengan kebaikan-kebaikan, dengan karya-karya yang baik, dengan amal-amal saleh yang baik yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, lingkungan, syukur bermanfaat buat bangsa dan negara. Kira-kira begitu. Dalam perspektif Islam ini yang disebutkan oleh Rasulullah apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baik manusia itu bukan yang tinggi ilmunya, bukan yang banyak hartanya, bukan yang sempurna fisiknya, kagak juga. Bukan yang kedudukan status sosialnya itu tinggi, tidak. Tapi Rasulullah menggariskan sebaik-baik manusia itu di mata Allah adalah yang bermanfaat hidupnya untuk dirinya, keluarganya, lingkungan, bangsa dan negara.
Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana mensyukuri nikmat kemerdekaan itu adalah dengan cara ikraman wa taqdiman ilal batal jumhuriyah, menghormati para pahlawan yang sudah mengorbankan nyawanya, hartanya, pikirannya, darahnya untuk kemerdekaan negara kita. Bagaimana cara menghormati mereka? Paling sederhananya itu ada di surat Al-Hasyr ayat 10. Saya kira orang sini ayat ini udah melotok di luar kepala ini. Saking melotoknya, ya hampir lupa namanya. Saking melotok. Ayat ini substansinya adalah seperti yang digariskan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Bapak punya istri, bapak nggak pernah terima kasih sama bini, bapak nggak bersyukur sama Allah. Padahal bini itu paling demen kalau diucapin. Kalau bagi kita seorang laki ngomong I love you, penggolongan amat, lenje amat. Tapi rupanya bagi psikologi perempuan, kata-kata itu ditunggu Pak, walaupun udah nenek-nenek udah kayak kita ini. Saya baru sadar itu, belum lama saya sadarnya itu. Iya Pak, belum paham urusan beginian. Ternyata perempuan itu seneng kalau dibilang Mama I love you. Waduh Pak, megar hidung dia Pak. Walaupun udah tua-tua begini, atau minimal sayangku gitu. Waduh. Kan kita kan kagak ada pikirannya, karena laki-laki lebih dominan logikanya. Urusan apa sih, udah punya banyak bocah juga. Gitu kalau kita laki. Maka kata Nabi, orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dia hakikatnya tidak bersyukur kepada Allah. Kita tidak berterima kasih kepada para pahlawan, artinya kita tidak mensyukuri kemerdekaan ini. Kalau tidak mensyukuri kenikmatan ini, ya kita kena tuh Ibrahim ayat 7. La, benar-benar jika syakartum, kamu mensyukuri nikmat, termasuk nikmat kemerdekaan ini, la, benar-benar azidannakum, aku akan tambahkan nikmat buat kalian. Wala in kafartum, tapi kalau kalian tutupi nikmat itu, sesungguhnya azab Allah itu pedih. Nah, jadi batas toleransi menghormati para pahlawan kita adalah di surat Al-Asr ayat 10 itu. Apa bunyinya? Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunilah kami. Tapi tidak hanya buat kami, wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang telah terlebih dahulu beriman daripada kami. Dalam konteks ke-Indonesiaan, dan orang-orang yang telah memperjuangkan bangsa negara ini sehingga bisa menjadi merdeka seperti ini, tentu saja yang muslim. Nah, makanya ini ayat juga kalau mau dikaitkan dengan konteks ibadah mahdo, saya ada yang nanya, Ustaz, baiknya imam itu baca doa apa kagak sih? Nah, saya jawab gini, kalau kata saya sih baiknya baca doa. Lah emang apa? Lah kalau imam baca doa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al-ahya, baik yang masih hidup, wal amwat, ataupun yang udah mati. Yang udah mati siapa? Yang ngkong-ngkong kita lah, nenek-nenek kita gitu. Kan begitu. Kalau imam bacain semua orang beriman, baik yang sudah mati, yang masih hidup atau yang udah mati, diampuni, artinya insya Allah ngkong-ngkong kita juga didoain sama si imam. Kan tidak semua anak cucu mendoain bapaknya, ngkongnya. Kira-kira begitu. Tapi kalau imam kagak doain, bolos. Emang bapak-bapak yang di sini yang sholat-sholat begini, kan yang salah-salah juga banyak orang Islam. Ada golongan namanya Islam agnostik, KTP-nya sih beragama, tapi dengan agamanya sudah tidak yakin. Ada orang liberal, ada orang eling, macam-macam kan. Tapi dengan didoain imam, kalau kita kebagian didoain. Ya, jadi kalau saya ditanya, baik imam doa, minimal doa itu tuh penting menurut saya. Ya. Apa nih mau nyender aja Pak? Saya nggak, itu belakang ada tembok.
namanya jider, ngaji barinya nyender. Tapi saya lihat ada yang jiwa tuh di belakangan jiwa, ngaji bari main WA. Saya lihat ada itu, saya lihat ada. Urusan jumlahnya berapa sih nggak tahu. Tapi juga saya perhatikan ada yang jingok dari tadi. Ngaji melongo aja dari tadi, ampun. Untung nggak ada yang jirem nih Pak ya. Berarti ini mau jirem lama-lama. Ngaji dia lama-lama. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan itu? Secara umum, idza zada an-ni'am fazada ta'ah. Kalau Allah ngasih nikmat, nambah dong taatnya, kira-kira gitu. Harus ini bangsa Indonesia itu dikasih kemerdekaan, nambah taatnya kepada Allah. Jangan malah dibalik ya. RW ya, besok kan 17 Agustus ya. Apa yang udah dipersiapkan? Tenang. Udang apa namanya? DP sama siapa? Ya Mama DP Persik, Persik. 17 Agustus sudah nigel. Itu kata malaikat gua, keder malu. Nyatetnya bagaimana ini? Ya mensyukuri ya, konteksnya harus bersyukur, yang dimana Allah itu ridho. Nah jadi ketika orang diberi nikmat itu mestinya nambah taatnya. Kalau enggak, dicabut nanti nikmatnya. Ya mungkin termasuk mohon maaf ya, walaupun kita udah 80 tahun merdeka, mungkin dalam kacamata saya orang Indonesia mungkin banyak yang tidak bersyukur gitu. Sehingga aduh, dalam semua sisi kita prihatin ya, prihatin dalam semua sisi. Ya, yang diamanai jagain beras, nimbun beras. Yang disuruh jagain laut, jadi bajak laut. Yang disuruh jagain utang, jadi orang utang. Prihatin dalam semua sisi. Mungkin banyak yang tidak bersyukur, termasuk kita mungkin. Hadirin yang saya muliakan. Tapi saya ingin mengkaitkan bagaimana ketika Allah memberikan nikmat kemudian kita tambah taat, sederhana saja dalam kaitan dengan kita dengan Allah sebagai orang beriman. Maksudnya apa? Kalau kita termasuk ingin yang taat kepada Allah, mari sambut semua seruan Allah. Sambut semua seruan Allah. Ada 7 seruan Allah yang sepatutnya kita sambut sebagai bentuk implementasi dari rasa syukur. Pertama ada seruan di alam ruh, nida'un fi alamir ruh. Dulu kita waktu di alam ruh itu diseru sama Allah. Ada di surat Al-A'raf 172. Apa seruannya? Alastu bi rabbikum. Kata Allah, hai ruh yang telah kuciptakan, bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu, semua ruh kompak menjawab, bala ya syahidna, kami mengakui wahai Allah bahwa engkau adalah Rabb kami. Rabb itu kalau mau disederhanakan setidaknya maknanya ada 7 makna Rabb kan. Kita suka baca Rabb kan, Rabbul Alamin, Rabbin Nas. Rabb makna pertama Khalik, pencipta. Cleo ini bukan menciptakan air, tapi memasukkan air di botol. Wah, ada orang kalau bisa bikin air setetes juga gak bisa. Cuman Allah doang yang bisa. Khalik. Ini masukin botol, kasih Cleo, diklaim air kami. Ya kata malaikat, lagu lu emang lu bisa kok. Khalik, Allah pencipta. Apa punya anak kan di rumah? Punya kan? Punya. Anak siapa itu? Ayo kalau lagi ngaji maju juga biasanya titipan Ustaz kalau lagi ngaji. Tapi kalau bagi rapot mah, waduh ranking 1 anak. Ini orang Jepang, orang kampung saya model kayak gini. Orang sini sih insya Allah ya mirip kayaknya ya. Jadi tidak ada itu pencipta. Manusia itu hanya
menginovasi saja. Tidak ada yang bisa cipta. Anak itu bukan punya kita. Kita boro-boro bisa bikin anak, bikin jempol kaki anak aja nggak bisa. Allah yang mencipta. Khalid. Yang kedua, Razik. Makna Rabb itu adalah Razik. Allah itu pembagi rizki. Di surat Hud ya, surat 11 ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah yang bergerak di bumi ini, yang melantai di bumi ini, kecuali rezekinya atas jaminan Allah. Hanya saja ada yang diuji seperti di surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi. Ada yang diuji kaya, sedang ada yang miskin. Itu semua bukan kebetulan. Rezeki itu atas jaminan Allah. Ada nggak di Eldora Bapak lihat cacing itu waktu ngoret tanah, cacing kurus ada nggak? Kagak ada Pak cacing kurus. Coba cek. Kalau cacing apa sih? Ya, nggak pernah sekolah, nggak pernah punya skill, life skill, tapi dia gemuk-gemuk. Iyalah yang ngasih jaminan Allah. Nih saya mau nanya, kira-kira cecek yang datangi nyamuk apa nyamuk yang datangi cecek? Ayo Pak, sederhana sekali. Kalau cecek yang datangi nyamuk, umpama di got tuh depan kan ada got. Kata si cecek, gua mau sarapan pagi. Cecek turun dari sini tuten. Saya yakin belum nyampe ke got udah kelindes motor. Betul nggak? Iyalah, berangkatnya sama, pulangnya keinjak orang bisa, diselepet bocah bisa. Tapi karena Allah yang ngatur, si nyamuk yang di got disuruh, kata Allah, mau ya Allah, kamu kan diciptakan untuk jadi makanan sarapannya cecek. Terus bagaimana ya Allah? Tuh hambaku cecek di Masjid Eldora mau sarapan. Jadi ya sudah kamu kesana ya. Siap ya Rob. Kira-kira gitu. Akhirnya dinyanyiin tuh. Cicak di diam-diam ada seekor lalu sarapan. Sampai siang kenyang. Karena yang bagi rezeki adalah Allah. Tidak orang harus kerja keras bisa jadi kaya. Enggak juga. Bapak dengan sok-sokan ya, jujur aja. Kenal nggak sama Nia Ramadhani? Itu jujur. Yang jaimah, aku gengsi masa gue bener-bener. Gitu. Nia Ramadhani kan tadinya orang biasa. Lalu dipinang beliau oleh Mas Ardi. Mas Ardinya komisaris utama TV One, anak konglomerat Abu Rizal Bakri. Ketika sudah sah definitif jadi istrinya Mas Ardi, rekeningnya yang tadi jumlahnya jutaan, paling puluhan juta, langsung jegreng puluhan miliar. Emang dia nyari duit? Kagak, ketiban pulung aja. Memang ujiannya di situ, ujian yang enak. Tes yang kedua, jangan sok-sokan tidak jujur. Kenal Musdalifah? Bang kenal Bang? Tadi kenal. Oh ini ketawa kenapa? Rumahnya di Belendung, Batu Ceper. Siapa Musdalifah Bang? Janda kaya raya, mobilnya mewah, rumahnya segede masjid mau di Belendung. Nah jadi istrinya Mas Nazar ya, penyanyi itu. Sekarang beliau menikah dengan anak muda ganteng. Emang lakinya, suaminya yang muda ganteng tadi ikut nyari duit? Kagak, ketiban pulung aja dia diuji Allah langsung punya istri kaya raya. Kayaknya ada yang anu mikir ya, syukur gua gitu. Udah ketuaan Pak, udah expired Bapak mah. Ketuaan. Jadi rezeki itu yang bagi Allah. Mohon maaf, bapak-bapak ini bukan kebetulan kemudian takdir sekarang ada di Eldora. Kagak ada yang kebetulan. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Karena Allah tahu model kayak kita, kayak bapak. Ini kan kita kan kelas apa sih? Kelas menengah ke pinggir ya. Kaya kagak, miskin juga kagak kan? Ya sedang aja begini. Sebab kalau bapak kemudian memaksakan diri, kemudian misalnya jadi dirjen atau jadi irjen, bahkan jadi menteri, ya kayak Pak Yakut bisa nanti urusan. Kamu ketawa kayak ngerti aja Bapak. Emang Pak Yakut kenapa Pak? Dicekal maksudnya Pak. Iya kan Pak? Karena
Allah tahu psikologi kita, Allah yang bikin spare part kita, hardware, software kita, Allah yang bikin. Jadi udahlah, Bapak mah di sini aja kata Allah cukup ya. Kalau jadi orang gedean akan lupa sama masjidnya. Kira-kira begitu. Ada juga orang yang diuji miskin, kenapa? Sebab dia kalau kaya lupa dengan akhirat. Atau sebaliknya ada yang diuji kaya, sebab kalau miskin dia bisa bunuh diri, itu kufur nikmat. Maka Allah memberikan dari sesuai dengan kapasitas daripada jiwa hamba-hambanya. Udah diukur semua. Kira-kira begitu. Mau kemana? Bapak mau Muzdalifah? Baik, jadi rezeki itu makna Rabb. Yang ketiga, makna Rabb itu adalah Al-Mudabbir, yang mengatur semua semesta raya ini sedetil-detilnya, dari urusan yang gede sampai urusan yang kecil, termasuk urusan merdeka ini. Jadi surat Al-An'am ayat 59 ya, wa indahu mafatihul ghaib, dan kunci-kunci perkara-perkara yang gaib itu adalah hanya di sisi Allah. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang tahu perkara-perkara yang gaib kecuali Allah. Dukun, dukun tahu nama dukun. Kalau benar kebenaran dukun itu, atau orang pintar itu juga sama. Kalau benar kebenaran, dia nggak tahu apa urusannya gaib itu, Allah sendiri menyatakan. Makanya disebut kenapa orang pintar faktor gaib. Sebab yang datang blow on semua. Kalau dia sadar, dia juga ngapain dia jadi dukun? Kalau dia jadi dukun bisa kaya, ngapain dia jadi dukun? Pindah aja profesinya, jadi konsultan. Yang datang blow on, jadi pasiennya orang pintar jadi. Nah di situ ada kalimat yang menarik terkait dengan Allah sebagai mudabbir. Wa man tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun jatuh. Coba berapa daun yang jatuh di bumi ini? Triliunan lah. Tidak ada daun satu jatuh kecuali atas sepengetahuan Allah. Maksudnya atas pengaturan Allah. Tukang sampah mah dapat rezeki dari nyapuin daun, tapi yang menentukan daun itu jatuh itu Allah. Mudabbirul Allah. Allah yang ngatur kuman, Allah yang ngatur bakteri, Allah yang ngatur virus, Allah yang ngatur gajah, yang ngatur macan, yang ngatur malaikat, yang ngatur jin, yang ngatur manusia. Manusia aja ada 7,7 miliar, itu Allah semua yang ngatur. Al-Mudabbir. Yang keempat, Allah itu musawwir, yang mendesain makhluknya. Terutama kita manusia, nggak usah jauh-jauh kita nih. Nih kita di mesin nih, coba lihat cek semua. Wajahnya nggak ada yang beda, nggak ada yang sama. Ada yang ganteng kayak Pak Kiai, memang udah rezekinya Pak Kiai. Sayang istrinya baru satu ya. Mubazir Kiai udah pinter, alim begini mau mubazir menurut saya. Kalau saya udah ketua, beda-beda lihat wajahnya, ya kan? Ya karena tadi yang mendesain itu adalah Allah. Buah coba, nggak usah macam-macam buah, satu buahnya jeruk aja beda-beda. Medan, Bali, Purut juga bentuknya beda, kadang-kadang warnanya juga beda. Allah yang mendesain semuanya, musawwir. Bukan Allah sebagai Rabb itu sebagai apa? Allah itu maknanya Rabb sebagai hakim. Rabb itu maknanya hakim, yang membuat aturan. Emang Allah punya aturan? Ya punya. Bagaimana mungkin kalau tidak punya aturan? Allah yang Tuhan kita. Kita kan semua ngontrak, semua manusia di dunia ini. Kita kalau ngontrak di rumah orang aja ada aturan yang punya kontrakan, apalagi kita ngontrak di bumi Allah. Allah yang punya aturan mesti. Allah punya aturan. Misal kata Imam Syafi'i, kalau kita nyolong, kata Imam Syafi'i, 1/4 dinar saja nyolong, potong tangannya. 1 dinar itu apa namanya 4,25 gram ya. Ya katakanlah 5 gram. 1/4-nya itu nyolong, potong tangannya. Itu aturan Allah. Ada yang meninggal hartanya, tidak sembarangan, ada aturan Allah. Namanya ada waris, mufaraid, ada waris, ada aturan semua itu. Zina ada aturannya semua. Ya. Maka di surat
Al-Maidah itu sampai ada 3 kalimat yang harusnya menghentak semua jiwa orang-orang beriman itu. Faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun zalimun fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir, zalim, fasik. Itu harusnya menghentak setiap orang beriman. Tapi yang dasar manusia pada ngeyel, agak mau diatur sama aturan Allah. Ya udah ribet urusan. Ya. Urusan ijazah sampai 3 tahun orang kelar-kelar bisa. Ya, coba kalau saya jadi hakim dan bina cepat sini ya, Bapak katanya ijazahnya nggak benar ya. Kepada Bapak bersumpah atas nama Allah, wallahi kalau ijazah saya palsukan, saya siap dilaknat oleh Allah. Berani ngomong begitu. Kalau Bapak berani ngomong begitu, selesai urusan. Nggak usah ribet-ribet sampai 3 tahun, 1 menit selesai urusan. Bapak kayaknya nggak setuju sama saya ya, kayaknya pendukungnya orang zaman dulu ini kayaknya. Ya nggak apa-apa lah ya, kan beda pendapat boleh ya, saya nggak dukung sih gitu. Nah jadi Allah punya aturan. Yang keenam, Allah itu sebagai apa namanya, 5 ya. Allah itu merupakan Malik, penguasa. Allah itu penguasa. Jadi ketika Malik Yaumiddin, kalau kita baca surah Al-Fatihah yang menguasai hari pembalasan, ketika sudah tiup sangkakala, semua yang ngaku penguasa di dunia, wujuhu yaumaidin khasyah, mukanya ditekuk semuanya yang ngaku penguasa. Karena hakikat penguasa adalah Allah. Allah penguasa kita. Bahkan nanti kita akan diadili satu persatu termasuk para penguasa itu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ke-6, Allah itu sebagai Rabb, maknanya la dhar wa la nafi illa billah. Tidak ada yang bisa berikan manfaat, tidak ada yang bisa berikan mudarat kecuali hanya Allah. 7,7 miliar mau mencelakakan Pak Ketua DKM, tapi Allah tidak takdirkan sampai botak sariawan nggak bakal terjadi. Sebaliknya, 7,7 miliar manusia mau memberikan manfaat kepada Pak Ketua DKM, Allah tidak tulis dalam takdirnya, kagak bakal terjadi. Itulah mengapa para mujahid itu berani. 58 orang Gaza itu wafat ya. Kenapa di sana pada berani? Karena mereka meyakini ini. Karena mereka meyakini ini. Oh, tidak ada yang namanya kematian itu kemudian harus di medan perang. Tidak. Khalid bin Walid, coba bayangkan, 72 bacokan di dalam tubuhnya perang, tidak meninggal di medan perang. Tidak harus orang mati itu sakit, tidak harus orang yang mati itu tua. Ya walaupun kalau udah tua ya wayahna. Ilah yang muda yang banyakkan mati ya kagak yang aki-aki dulu. Malaikat juga tahu lempengannya kan gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi Allah itu menjadi Rabb ya. Karena ketika kita dalam ruh kita ditanya oleh Allah, alastu birabbikum. Lalu kita menjawab, ya engkau adalah Rabb kami. Itu seruan di alam ruh. Kita harus sambut itu. Yang kedua, bentuk orang yang ketika dikasih nikmat bertambah adalah dia menyambut seruan nida yaumiyah, seruan harian. Apa seruan harian? Hayya 'alas shalah. Sebenarnya kan yang mengatakan hayya 'alas shalah itu hakikatnya Allah, cuma melalui muazzin. Apa sih hayya 'alas shalah sederhananya? Hayya shalat, kata Allah. Salat itu secara bahasa apa artinya? Doa. Maksudnya apa? Hayya doa. Sebab apa? Sebab dari pagi secara kan tubuh kita terdiri dari 2 unsur, fisikly dan ruh ya. Dua-duanya harus dikasih nutrisi. Dari pagi kita sudah memenuhi nutrisi fisik. Orang Eldora kalau pagi sarapannya apa? Nasi uduk, lontong sayur, gemblong, ganyong, lompong, gendar, geplak, apa lagi Pak? Gengsot. Tuh gengsot kan? Apa itu? Nanti kalau yang di kantor ada jam 9 snack time, ada kan? Kopi segala macam kan?
Sementara ruhnya belum sarapan apa-apa. Padahal ini ruh menentukan, orang itu yang menentukan ruhnya. Bagaimana mungkin akan seimbang kalau jasmani terus diberikan nutrisi, ruhnya kosong, tidak akan balance. Maka kata Allah, hayya ala shalah, hayu doa. Loh, isinya doa semua kok. Sholat itu hampir semua isinya doa. Begitu lakbirallah beriftitah, inna sesungguhnya. Ini makanan rutin. Sholati, kan lagi ngomong sama Allah, ruh lagi ngomong sama Allah. Sholatku, nusuki, ibadahku ya Allah, wa mahyaya, hidupku, wa mati, bahkan matiku ya Allah, lillah, hanya untuk Engkau. Bayangkan, badannya udah sarapan, ruhnya dikasih sarapan begini. Ruhnya sehat, cengar ruhnya. Baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Kita minta kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim, bimbing aku ya Allah supaya aku tidak salah jalan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu juga kami minta pertolongan. Lalu juga ada duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajbuni, tutupi kelemahan kekuranganku, warfa'ni, angkat derajatku ya Allah, warzuqni, karuniakan rezeki kepadaku, wahdini, bimbing aku, wa'afini, sehat lahir batin, wa'fu anni, maafkan kesalahan. Sampai salam artinya doa. Assalamualaikum, semoga engkau diberikan oleh Allah 3 rahmat, berkah serta keselamatan ke kiri. Sampai nanti selesai sholat juga isinya doa, nutrisi roh itu. Hayya Allah sholat, ayo doa, maksudnya begitu. Sambut itu seruan itu. Maka ketika Allah melihat hambanya menyambut seruan ini, di hadis riwayat Muslim itu disebutkan apa? 1 langkahnya dari masjid, dari rumah ke masjid itu maghfirah, ampunan. Langkah kedua, yarfa' darajah, dia diangkat, derajatnya ditinggikan, tinggi derajatnya ditinggikan oleh Allah. Setiap langkahnya Pak, dari masjid ke rumah. Makanya saya saranin kalau mau sholat ya nanti zuhur ke sini, kalau pengen pahalanya banyak muter ke pasar Bengkok dulu. Ya, pasar Bengkok, Kunciran, Bojong ya. Dokter Cucu sini baru ke sini. Kayaknya nggak nyampe masjid kayaknya dia. Sampai ke tukang pijat kayaknya Pondok Serut ya. Ini mah internet soalnya. Jadi sampai segitu harganya. Bahkan spesial di hari Jumat, itu kan di surat Jumat surat 62 ayat 9 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza apabila nudiya telah diseru li sholati min yaumil jumat, untuk sholat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, segera sambut panggilan Allah untuk sholat Jumat. Padahal baik, tinggalkan dagang, kerja dan segala macam. Itu seruan. Nah, orang yang menyambut seruan ini secara spesial dikasih hadiah yang luar biasa. Apa hadiahnya? 1, orang yang datang pertama di masjid, hadiahnya sedekah onta. Onta harganya 50 juta Pak. Jadi dapat pahala sholat Jumatnya luar biasa, plus dapat pahala sedekah onta 50 juta. Ada kotaknya lewat, kita kasih sedekah 50 juta. Ada nggak? Kasih cek 50 juta. Ada nggak kira-kira? Ada Pak? Ada. Di mana? Di sinetron. Saya saudaranya Haji Miun. 50 juta. Bahkan ada yang harganya 100 juta. Kalau datang yang kedua dari Jumat, dianggap Allah dia bersedekah seekor sapi ya, 20 jutaan ya. Hari ketiga, urutan ketiga sedekah kambing. Urutan keempat sedekah burung tentu aja. Sedekah kelima telur. Ya, telur benar hadis telur benar. Nah, yang keenam kagak ada telur cecek, nggak ada. Sampai 5 doang. Saya alhamdulillah pernah ngalamin ini ya. Jadi saya dapat jadwal khutbah di Catalina Pak. Catalina itu di apa namanya itu? Lading Serpong di sana ya. Karena saya dapat jadwal pertama, saya pikir Catalina jauh gitu kan. Gambaran saya jauh ya. Mendingan antisipasi deh. Berangkat saya ke sana pagi-pagi gitu. Nyampe sana jam 10, saya masih ingat, jam 10.45 menit. Jam 11 kurang seperempat udah nyampe masjid. Begitu saya masuk masjid, kagak ada orang satu-satu aja. Kene jelma sadayana. Saya mundur lagi.
Sananya ke orang di depan masjid, Pak, ini masjid ada Jumatan apa kagak ya? Ada Pak, lah ada orang, entar juga banyak, jadi begitu. Ya sudah saya tungguin. Maka saya ingat hadis ini, ya Allah, mudah-mudahan rezeki saya ini. Berarti kalau gitu saya sudah tahun. Cuma dalam baca saya, ini merebut kehitung apa kagak ya? Lah kalau merebut kehitung lah gue kalah sama merebut. Tapi kayaknya kagak deh ya. Lah merebut kan tinggal di sini, di masjid. Baik jamaah yang dimuliakan, itu panggilan yang kedua. Panggilan yang ketiga, kita harus sambut sebagai bentuk bersyukur kita kepada Allah, yaitu panggilan ke tanah suci. Al-Imran 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata ilaihi sabil. Kalau mau diterjemahkan dengan bahasa yang lain, ya, sambutlah panggilan Allah pergi haji ke tanah suci bagi yang sudah punya kemampuan. Siapa yang menyambut panggilan ini? Rasulullah menjanjikan, man siapa orang haji menyambut panggilan Allah, mengorbankan dana, waktu, perasa dan sebagainya ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, walam yarfus, selama haji dia tidak mengatakan kata-kata yang kotor, walam yafsuk, dia tidak berbuat maksiat kepada Allah maupun kepada makhluk-makhluknya, faraja, maka ketika dia pulang daripada hajinya, kak seperti yaumin hari waladats, dilahirkan ummu ibunya. Ya. Jadi kalau ada pulang haji, orang pulang haji itu sebaiknya kita datang. Kenapa Pak? Karena dia jadi bayi. Terus kita datang ngapain? Nungguin tasbih Ustaz. Segala tasbih ditungguin itu mau nggak usah ditungguin juga nggak dikasih. Ada yang penting apa? Minta doa. Karena dia posisinya lagi jadi bayi. Pak Haji, ya Bapak baru pulang, ya tolong dong aminkan doa saya, karena amin nantinya kabulkan ya. Ya baik, kita doa. Ya Allah, saya pengen punya mobil Fortuner ya. Kata Pak Haji yang baru pulang, gue juga belum punya. Jangan nawar Pak Haji aminin baik. Iya sih, tapi kayaknya ketinggian ente. Ya udah apalah, dibawa Fortuner apa. Jadi kita minta doa dari orang ibadah haji. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, ada yang namanya panggilan ke kampung halaman, ya, nidaun ila qaryah. Kan kampung kita bukan di Eldora Pak, betul nggak? Yang Bapak di sini terus, bakal di sini terus. Yang lain udah ke surga, Bapak mau di sini terus, rugi amat. Yang lain udah kawin sama bidadari. Tidak, kita nanti bakal dipanggil untuk pulang ke kampung hakikat. Kita kan di sini cuma mampir doang sebentar, minum, berangkat lagi sebentar. Maka di surat 89 ya, surat Al-Hijr ayat 27 itu nanti Bapak akan dipanggil oleh Allah begini. Mudah-mudahan dipanggilnya Bapak kayak gini, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang. Maksudnya kenapa disebut jiwa yang sudah tenang? Karena dia sudah menekan waktu di dunia dengan susah payah nafsu amarah. Dia udah tekan tuh. Nafsu amarah itu nafsu yang buruk ya, yang egois, yang tidak bersyukur, yang iri hati dan sebagainya. Dan sudah menekan nafsu lawamah, yang sudah tobat sambal. Pedas, besok pesan sambal lagi. Model kayak gitu. Ya. Kayaknya sih model kayak gitu di Jepang mah banyak ya. Tapi kalau di Eldora sih kayaknya ya rada mirip. Jadi udah ditekan tuh nafsu, sehingga yang tersisa adalah nafsu yang mutmainnah tadi, yang lempeng gitu ya, yang selalu ngikutin perintah Allah. Maka ketika orang itu dipanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, apa bahasanya coba lihat? Irji'i. Apa irji'i? Pulang tuh kan, pulang kemana? Ila rabbiki, menemui Rabbnya tadi, Khalik penciptanya. Makanya Nabi Ibrahim ketika market Israel nawarin ya. Kalau Nabi dan Rasul apa? Kalau meninggal ditawarin dulu. Kata Israel, Assalamualaikum, salam. Teil, ya Nabi Ibrahim, ada apa ini? Kagak sehari-harinya, saya diperintah sama Allah mau mencabut nyawa antum. Kira-kira antum bagaimana? Oh gitu ya. Tolong sampaikan kepada Allah, saya ini kan Khalilullah. Kan gelarannya Nabi Ibrahim Khalilullah ya Pak.
Apa Khalil itu? Kekasih Allah, karena beliau lebih memilih memotong leher Ismail putranya dan memilih cintanya Allah. Untuk mendapatkan cinta Allah dia rela memotong Khalilullah. Kata Nabi Ibrahim, Israel bilang kepada Allah, masa iya sih kekasih mau mencabut nyawanya kekasih? Kira-kira begitu. Pintar banget Nabi Ibrahim. Ditawarin mau menikah. Kenapa kita orang biasa nggak ditawarin Pak kalau mati? Potongan kayak gini ditawarin. Kata Israel, kata DKN, ya saya dapat pesan dari Allah, Bapak mau dicabut nyawanya, kira-kira pendapat Bapak bagaimana? 50 tahun lagi kata dia. Belum laku tanah di CM, cabut bae lo. Gak bakal mau di model kayak gini. Kagak bakal mau, pasti pertimbangannya dunia dah. Kalau Rasul maka agak pertimbangannya kan akhirat ya. Akhirnya begitu nyampe kepada Allah, Israel lapor. Padahal Allah sudah tahu sih. Terus Allah bilang ke Israel, sampaikan kepada Ibrahim lagi. Apa ya Allah? Bukankah kekasih itu rindu dengan kekasihnya? Apa dia tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Waduh, kata Israel, ya juga ya, sampaikan kepada Nabi Ibrahim. Langsung luruh hati Nabi. Oh iya, Allah itu kan kekasih. Makanya betul kata Pak Komarudin Hidayat, Profesor Komarudin Hidayat dalam bukunya Psikologi Kematian. Kenapa orang takut mati? Karena dia nggak ngerti mati. Kalau mati dia pahami ketemu dengan kekasih. Siapa sih yang tidak mau ketemu dengan kekasih? Di sini yang paling muda siapa Pak Tuan? Yang paling muda di sini. Kayaknya Pak Kiai yang paling muda. Kelihatan. Kan kita waktu dulu, waktu belum nikah sama calon istri kita, Allahu Akbar. Namanya kekasih hati, ya nggak? Jam 12 malam Pak hujan geledek di WA, Bang, beliin seblak apa? Jabanin, jangan kata seblak, gerobak seblak abang jabanin demi engkau yang kekasih. Kan begitu kan? Saking cinta sama kekasih. Nah, orang yang paham bahwa ketika dia meninggal dunia itu ketemu kekasih, pasti dia tidak ribet, tidak takut, ya, tidak akan lari. Ya, tapi karena tidak memahami sehingga banyak orang yang lari dari kematian. Nah, jadi nanti kita akan dipanggil irji, pulang ila rabbih, kepada Tuhan, radiyatan mardiyah. Karena jiwanya sudah tenang, dia dapat ridho dan diridhoi. Ujungnya wadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, akhirnya masuk ke dalam surga. 2 poin lagi. Kemudian berikutnya ada panggilan, namanya panggilan pengadilan di akhirat, yaitu di yaumil hisab. Di surat Yasin ayat nomor 5, al-yawma, pada hari itu, hari yaumil hisab, nakhtimu ala afwahihim, mulut semua manusia dikunci, wa tukallimuna aydihim, tanganlah yang bicara, wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki yang akan bersaksi mewakili anggota tubuh yang lain. Nanti kita akan diadili satu per satu, terutama pemimpin akan diadili. Kalau dia memimpin se-RT, semua warganya yang se-RT tanggung jawab dia akan diadili minta tanggung jawab oleh Allah. Nah, inilah beratnya jabatan dalam Islam itu. Kita akan diadili, mohon maaf Pak, dari mulai balik sampai mati. Semua filenya akan dibuka oleh Allah. Semua kelihatan. Dulu waktu Bapak SMA makan bakwan 7 ngakunya 3, ada semua. Waktu di Ciseeng godain tukang kopi ya, ngopinya cuma 10.000, nongkrongnya sejam, ada. Semua komplit ada semua. Nah, berikutnya terakhir, nanti kita akan ada seruan oleh Allah. Seruannya sangat indah ya. Ini mudah-mudahan orang Eldoret ya. Seruannya sangat indah di surat Az-Zumar ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika orang-orang bertakwa dipanggil Allah, lalu mereka datang rombongan-rombongan dihantarkan oleh para malaikat. Ya, zumar hatta idza ja'uha, ketika sampai kepada pintu gerbang surga, wa futihat abwaab, pintu gerbang surga dibuka. Wa qala lahum khazanatu, lalu penjaganya bilang kepada orang-orang yang tadi bertakwa, welcome to paradise. Itu bahasa Quran. Kalau bahasa Qurannya, salamun alaikum, salam sejahtera. Silahkan kalian di sini menikmati kenikmatan yang tidak pernah terlihat mata
terdengar telinga, terbayang oleh hati, dan kalian menikmati surga di sini nih, fadkhuluha khalidin, tidak 1 triliun 2 triliun tahun, tapi selama-lamanya. Masya Allah. Kayaknya potongannya orang Indonesia begitu tuh. Potongannya Bang Haji. Kalau jahitannya mah ya tanya tukang benang semua. Tapi insya Allah ya, mudah-mudahan kita dipanggil seperti itu. Jadi orang yang mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah minimal dengan 4 tadi. Ya, kita mengakui kemerdekaan itu datang dari rahmat Allah. Yang kedua, kita isi kemerdekaan dengan kebaikan. Yang ketiga, kita hormati para pahlawan. Yang keempat, ketika nikmat itu datang, maka ada ketaatan yang bertambah. Semoga kita termasuk yang golongan seperti itu, sehingga di surat Ibrahim tadi, la azidannakum, kita bakal ditambahkan nikmatnya dalam bentuk yang oleh Allah. Sehingga demikian, bukan apa-apa, hanya di depan sudutnya udah kerasa-kerasa baik saya lihat ya. Tidak bijak kalau diteruskan. Kita begitu ya. Kalau ada yang bertanya silakan, atau menambahkan silakan sebelum tutup dengan doa. Udah pada pulang kan ya? Baik, berarti mudah-mudahan memang Allah sudah memahamkan kepada Bapak sekalian. Mari pertemuan ini sebagai berkah, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi ighfir lana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kami ya Allah. Ampuni dosa ayah kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ampuni pula dosa anak-anak kami ya Allah, cucu-cucu kami ya Allah, adik kakak kami ya Allah, keluarga kami ya Allah semua. Warhamna ya Allah, sayangi kami di dunia ini ya Allah, sayangi kami ketika kami nanti dicabut nyawanya ya Allah. Sayangi kami nanti ya Allah ketika di atas titian sirat ya Allah. Sayangi kami ketika kami di alam barzakh ya Allah. Wajburna tutupi ya Rabb kelemahan kami, kekurangan kami, aib-aib kami. Warfa'na angkat derajat kami ya Rabb, muliakan kami di sisimu ya Allah, muliakan kami di atas makhluk-makhlukmu. Warfa'na warzuqna, karuniakan kepada kami rizki yang halal, yang berkah, rizki yang bisa berbagi, membahagiakan hamba-hambamu yang diuji dengan kekurangan ya Allah. Wahdina ya Allah, bimbing kami agar kami tidak salah jalan, beri kami petunjuk kami tidak tersesat ya Allah. Wa afina, sehatkan ya Rabb jasmani kami, sehatkan rohani kami, sehatkan fikiran kami, bahkan sehatkan perasaan-perasaan kami. Wa'fu anna, maafkan kesilapan kami yang sengaja atau tidak sengaja, terang-terangan maupun yang tersebut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Ustaz nyarap dulu Ustaz. Nah, mana? Istri. Ah, ya benar. Istri yang mana nih? Istri yang mana?